Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saudara kita, rekan kita, Bapak Anggito Abimanyu, beliau diberi amanah untuk sebagai Kepala Badan Pengelola Dana Haji. Dan alhamdulillah beliau punya waktu untuk menjelaskan pada kita sekaligus sharing informasi bagaimana mengelola dana haji yang merupakan tugas beliau sesuai dengan amanah yang teman beliau. Saya persilakan teman-teman nanti ada waktu untuk tanya jawab setelah sesi ini. Bapak Anggito, ini kebetulan teman-teman dari sebagian besar alumni SMA 3 Malang dan SMP 3 Malang yang rutin kita setiap pekan mengadakan kajian subuh setelah salat pada subuh, dan ini juga mungkin ada teman-teman yang lain karena kita sifatnya terbuka, siapa saja bisa ikut dalam kajian ini yang merupakan wasanah ilmu yang perlu kita gali untuk menambah keimanan kita. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan Pak Anggito untuk memberikan materi. Bapak punya waktu cukup lama, nanti setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo Mas Tita. Matur nuwun. Terima kasih Mas Hendri. Apa kabar Mas Hendri? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusuru anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mohon maaf suara saya apakah terdengar Mas Hendri? Cukup. Jelas. Maaf. Bagus ya. Alhamdulillah kita hari ini bersilaturahim. Terima kasih. Ini saya tadi berpikir-pikir tuh kok pitunem itu kelinganku Mas Hendri itu angkatan 80 di Kacamata nih. Pitunem SMA rupanya. Sama dengan saya SMA 3 Jogja tuh. Alhamdulillah hari ini hari Jumat yang berkah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengirimkan seorang pemimpin yang telah menuntun kita dari keadaan menuju cahaya kehidupan yang terang benderang. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berlindung pada Allah dari kekejian diri, dari kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka yang dapat memberikan petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa hanya Allah lah yang patut disembah, yang tidak ada sekutu baginya, dan atau kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Pagi hari ini saya diminta oleh Mas Hendri untuk sharing saja ya Bapak Ibu sekalian. Ini tidak materi pengajian, tapi ini sharing saja. Seperti yang mungkin Bapak ketahui, sejak tahun 2018 saya mendapatkan amanah untuk mengurus dana haji ini. Mengurus dana haji ini bisa dibilang mulia gitu ya, karena kita mengantar tamu-tamu Allah sebagai duyufur rahman, tapi juga karena dana cukup besar,
maka harus dikelola dengan amanah, ya, dengan profesional, sesuai dengan ilmu yang saya juga tekuni selama ini di bidang keuangan, syariah khususnya. Dan di dalam era keterbukaan dan transparansi ini, maka selalu dituntut untuk menyampaikan kepada publik, gitu. Baik melalui laporan keuangan yang telah diaudit, ataupun kepada berbagai kesempatan dan berbagai tempat di mana saya bisa mensiarkan apa-apa yang diamanahkan itu merupakan satu keutamaan. Dan terima kasih nih Mas Endri sudah mengundang saya. Saya insya Allah akan membantu dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah ini dengan Zoom seperti ini jadi menjadi sangat mudah dan efisien. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan langsung saja. Ini kebetulan saya punya virtual background-nya di Madinah. Ini kita semua rindu Madinah, rindu berkunjung ke Baitullah. Mudah-mudahan tahun ini ada haji, meskipun jumlah kuotanya masih akan ditentukan dalam 1-2 minggu ke depan. Ya. Kami bersama Kementerian Agama terus meminta untuk segera diputuskan oleh Arab Saudi dengan segala protokol kesehatan yang dituntut baik oleh WHO maupun oleh Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan dari Kerajaan Arab Saudi. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa menyampaikan kepada calon jamaah haji berapa kuota kita dan bagaimana cara kita menjalankan ibadah haji tahun 2021 ini. Mas Endri mungkin bisa dibantu yang slide nomor 2 berikutnya. Ini bahannya ada di Bapak Ibu sekalian, saya bagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 yang lalu di bulan November itu ada fatwa baru MUI. Ini mungkin perlu saya sampaikan sekaligus mensosialisasikan makna dari fatwa MUI tersebut. Ada 5 sebetulnya fatwa yang diterbitkan. Yang 4 terkait dengan haji, yaitu pertama, pendaftaran haji usia dini. Hukumnya itu mubah atau boleh. Syaratnya menggunakan uang yang halal, berarti uang yang disimpan di bank syariah ataupun unit usaha syariah. Dan tidak mengganggu biaya-biaya yang wajib dipenuhi. Artinya kalau kita sudah punya anak atau sudah punya cucu ya Mas Endri ya, kalau sudah punya cucu sebetulnya sudah boleh didaftarkan sekarang ini. Karena waktu tunggunya sudah cukup panjang. Mungkin kalau di Malang itu sampai 22 tahun ya kali ya. Di Jakarta ini sekitar 20 tahun. Maka boleh hukumnya itu mendaftar haji usia dini. Selama uang yang dipakai berasal dari uang yang non ribawi gitu ya kurang lebih gitu. Kemudian tidak mengganggu biaya-biaya yang wajib dipenuhi. Artinya jangan sampai keluarga itu mengorbankan pendidikan anaknya, kesehatannya ataupun rumah tangganya untuk mendaftar setoran awalnya. Itu kurang lebih yang dipersyaratkan. Mungkin saya teruskan yang sebetulnya penting juga bahwa kewajiban berhaji itu hanya sekali dalam seumur hidup dan wajib bagi kita untuk mendahulukan hal-hal yang penting gitu ya, yang penting. Jangan sampai apa yang dilakukan itu kan sebetulnya mendaftar haji itu menjadi lebih cepat lebih baik kurang lebih gitu ya, lebih baik karena waktu tunggu dan masalah kesehatan sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pemakaian masker saat ihram. Jadi alhamdulillah bulan Desember yang lalu saya pergi umroh. Sebetulnya bertugas untuk mengecek kesiapan kita di sana. MUI memberikan fatwa bahwa boleh memakai masker saat ihram. Mubah bagi pria dan mubah bagi perempuan dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Yang ketiga, setoran awal haji dengan hutang. Jadi hukumnya boleh juga, mubah.
syaratnya bukan uang ribawi. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh sebetulnya pinjam untuk membayar setoran awal haji, DP ya, DP. Boleh misalnya pinjam. Itu hukumnya. Meskipun pada waktu mau berangkat, katakanlah 20 tahun lagi itu sudah harus lunas. Dan untuk bisa pinjam atau berhutang itu harus punya aset yang cukup. Artinya bisa aja kita jaminkan gaji kita dipotong gitu ya, dipotong setiap bulan, potong dari pembayaran cicilan utang tersebut. Itu menurut berboleh. Karena sudah panjang waktunya dan kemudian dalam kondisi keuangan seperti sekarang ini di mana banyak yang mendapatkan penghasilan itu secara pas gitu. Tetapi ada niatnya, ada girohnya, dan dia bisa melunasi, dan dia punya aset yang lain, misalnya aset motor ataupun tadi ya gaji PNS itu bisa juga menjadi jaminan. Yang keempat, ini yang penting buat kita semua, kewajiban daftar haji bagi yang mampu. Ini sesuai dengan Quran surat Ali Imran 197 yang menyebutkan bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi kalau mampu, dia sudah jatuh kewajibannya. Jadi mampu itu apa? Mampu secara keuangan. Jadi bagi yang mampu, haram yang menunda pendaftar haji. Dibaliknya begitu. Jadi kalau mereka sudah mampu, seseorang sudah mampu, sudah punya keuangan, secara kesehatan dia masih mampu, kemudian dia menunda, mendaftar, bukan berangkat ya, mendaftar, maka haram hukumnya. Maka bagi mereka yang sudah mampu, segera menyegerakan untuk mendaftar. Nah, persoalan berangkat dan tidak berangkat itu sebetulnya bukan faktor dari diri kita, tapi dari kuota gitu. Itu persoalan lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira fatwa ini fatwa yang harus dipedomani, kira-kira begitu ya. Ini sebetulnya fatwa yang cukup lama dan mungkin baik juga buat kita untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai. Lanjut nomor poin halaman 3. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Indonesia adalah pengirim haji yang terbesar di dunia. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan kalau 220.000 orang ini sebelum COVID ya Bapak Ibu sekalian, tahun 2019 kita mengirimkan jamaah haji, real cost-nya itu 70 juta, ya, yang kita bayarkan 35. Jadi ada selisihnya yang ditanggung dari BPKH dengan pengembangan dana tersebut. Maka sebetulnya dana haji yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia itu adalah sekitar 15 triliun. 220 dikalikan dengan 70 juta. Jadi aspek ekonominya sangat besar gitu ya, sangat besar. Ya, untuk itu tentu kita yang menggunakan sistem antrean dan mengolah uang itu sebetulnya sudah ada dana yang besarnya ada 15 triliun setiap tahun. Dan itu setiap tahun itu dikeluarkan pada umumnya di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Nah itu, kemudian yang umroh, lanjutnya Mas Henry. Yang umroh. Yang umroh itu Indonesia tahun sebelum COVID itu mengirimkan sekitar 950.000 jamaah umroh. Ya, kita nomor 2, Pakistan 1,5 juta,
Malaysia 274 juta, dan seterusnya ya. Mesir 536. Jadi kalau 950 dikalikan, taruhlah pengeluarannya itu sekitar 50 juta per orang ya. Ini contoh saja. 25 lah, saya kalikan 950.000 kalikan 25, maka ada 23 triliun uang yang berputar dari umroh. Yang itu semuanya dimanfaatkan oleh ekonomi Saudi sebetulnya, karena berputarnya sebagian besar di Saudi. Maka kalau kita punya bisnis ataupun BPKH ataupun Indonesia bisnis di Arab Saudi, Bapak Ibu bisa bayangkan berapa jumlah uang yang berputar dari seluruh dunia ini, baik dari haji dan umroh. Itu cukup besar ya, kebayang. Dan bisnis haji dan umroh itu bisnis yang dijanjikan sama Allah sampai kiamat ya. Jadi dari sisi bisnisnya sangat besar, dan namun demikian belum banyak orang Indonesia yang melirik kepada bisnis tersebut gitu. Sehingga uang yang berputar itu tidak kembali ke Indonesia gitu, tapi berputarnya di Arab Saudi. Maka kami ditugaskan untuk bisa berinvestasi di Arab Saudi untuk memberikan pelayanan pada jamaah haji Indonesia, dan juga untuk mendapatkan bisnis yang menggiurkan gitu ya di Arab Saudi dari haji dan umrah tersebut. Baik, berikutnya. Nah, ini perbandingan, Bapak Ibu sering membanding-bandingkan dana kita, dana haji kita dengan tabung haji di Malaysia. Memang pada waktu kami memperoleh amanah ini, jumlah dana haji sekitar 100 triliun 2018 awal atau 2017 akhir. Sekarang 143, ya tahun 2022 akhir bisa 160 triliun, 235 atau 150 triliun. Nah, Malaysia itu memang sekarang ya 2 kali lipat ya dibanding kita. Tapi kalau kita kelola dengan benar, tadi dengan jumlah jamaah yang kita kelola dengan benar itu banyak gitu ya. Dan 2035 kita bisa menyamai dengan jumlah uang di tabung haji Malaysia yang itu kita bisa setara dengan Malaysia. Lanjut. Mas. Nah, di Indonesia sendiri ada lembaga-lembaga yang serupa meskipun bukan lembaga syariah, yaitu BPJS-TK dan Taspen. Itu dananya lebih besar daripada dana kami, ya. Tetapi mereka bukan lembaga yang punya keleluasaan dalam investasi langsung. Artinya investasi langsung itu misalnya mendirikan hotel atau berinvestasi di pasar penerbangan dan lain sebagainya lah, atau catering ya. Nah, kami ini di Undang-Undang 30 tahun 2014 itu dimungkinkan untuk melakukan investasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dana jangka panjang. Kenapa dana jangka panjang? Ya, kalau orang mendaftar sekarang, maka uangnya baru dipakai 20 tahun lagi, gampangnya begitu ya. 20 tahun lagi. Jadi dana kita ini dana yang sangat ideal gitu ya, sangat ideal dan stabil, karena uang yang pakai sekarang baru dipakai 20 tahun, 25 tahun, bahkan di Makassar ataupun di Kalimantan Selatan itu 30 tahun. Jadi memang dana yang sangat panjang tenornya gitu. Berikutnya. Nah, ini dana kita tumbuhnya sangat besar, dana kelola gitu ya. Tumbuhnya 15%. Dalam situasi COVID seperti ini, lembaga yang menghasilkan pertumbuhan aset yang demikian besar itu mungkin, mohon maaf ya, itu hanya dana haji aja gitu. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu sangat tinggi minatnya untuk berhaji ya, meskipun dalam situasi yang sulit.
tapi mendaftar haji itu terus diutamakan, ya, utamakan. Meskipun situasi ekonomi sulit ya, tetapi pertumbuhan dana kelolaan ini melebihi lembaga keuangan syariah lainnya, ya, syariah. Nah, kita juga shift dari dulu ditempatkan, sekarang diinvestasikan. Kalau dulu hanya ditempatkan di bank, kalau ditempatkan di bank kan return-nya ataupun imbal hasilnya hanya setara dengan bunga bank lah, kurang lebih gitu ya. Tapi kalau investasi kita bisa mendapatkan 1-2% lebih tinggi gitu. Selama investasi kita investasi yang tidak berisiko. Tapi kalau investasi yang berisiko, return-nya bisa 5% lebih tinggi, cuma risikonya juga tinggi juga. Jadi kita memilih investasi yang aman dan risikonya kecil gitu untuk yang gagal, karena ini uangnya adalah uang titipan. Kita ini sebagai al-wakil ya. Setiap jamaah yang berangkat mereka menandatangani namanya akad wakalah. Akad wakalah itu akad janji bahwa uang ini titipan dan dikembalikan pada waktu jamaah naik haji, uang itu harus tersedia. Itu janjinya, dan alhamdulillah sih kami tidak pernah wan prestasi ya. Lanjut. Jadi 2018 dana yang dihimpun dan dana yang dihasilkan ya terus meningkat ya, meningkat. Tahun 2018 ketika pertama kali kami diberikan amanah, kita menghasilkan 5,5 triliun, tahun 2019 7,14 triliun, tahun 2020 7,23 triliun. Alhamdulillah semuanya investasinya aman. Itu ada dana CSR-nya, dana sosialnya, yang kuning itu di atas. Jadi ada dana yang dikembangkan untuk keperluan investasi sosial atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, termasuk membangun masjid, membangun pondok pesantren, kemudian membangun rumah sakit, ataupun pelatihan ekonomi, beli mobil ambulans, kemudian membantu yayasan-yayasan ormas Islam dan sebagainya. Ya, ini jenis investasinya yang paling banyak selama ini dititipkan di bank, tapi sekarang mulai bergeser kepada instrumen investasi berharga baik negara maupun suku korporasi yang fixed rate gitu ya, yang pasti. Tahun 2020 kami kerjasama dengan Islamic Development Bank untuk ikut dalam fund managers wakaf di IDB namanya APIF, Awqaf Property Investment Fund, yang di mana Indonesia menjadi salah satu pemiliknya atau BPK pemiliknya. Kita mendapatkan dividen dari situ. Lanjut. Jadi ini adalah pola-pola investasi yang rencananya memang kita akan lakukan, tapi sekali lagi qadarullah karena COVID, jadi kita belum berinvestasi kecuali yang surat berharga, pembiayaan, dan kerjasama investasi dengan IDB. Kita sebetulnya sudah siap-siap waktu 2019 itu untuk investasi di penerbangan yang terkait dengan haji dan umroh, kemudian investasi hotel dan catering. Bahkan catering kita sudah sign up dengan muassasah Arab Saudi. Kita diberikan tawaran 49% saham di catering siap saji yang di Mina sana untuk melayani jamaah haji seluruh dunia. Dan itu marketnya kan captive ya, karena dibeli oleh jamaah haji. Dan kami sebetulnya sudah bekerjasama dengan beberapa provider untuk digitalisasi haji dan umroh juga, tapi semuanya tunda semua karena COVID. Yang mudah-mudahan tahun ini bisa kita laksanakan. Mohon doanya. Lanjut. Nah, ini kita baru saja mendapatkan peraturan pemerintah mengenai rekening umroh dan pengecualian pajak ya. Ini fasilitas yang sekarang atau akan mendorong atau meningkatkan ekonomi syariah.
sekarang ini umroh itu harus menggunakan bank syariah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dulu bisa menampung pembayaran umroh atau paket-paket umroh maupun travel itu boleh menggunakan bank-bank konvensional, tapi mulai sekarang ini nanti insya Allah kalau umroh sudah dibuka, Bapak Ibu sekalian yang menggunakan travelnya harus menyimpan atau menggunakan bank syariah. Bahkan nanti ada kewajiban asuransinya pun harus asuransi berbasis syariah. Nah, mulai bulan ini investasi dan penempatan kita itu dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan pajak. Ya, seperti dana pensiun juga dikecualikan dari pajak, tapi kita lebih banyak lagi. Ada 15 instrumen yang dikecualikan pajaknya. Kalau Bapak Ibu sekalian menyimpan uang di mana? Di bank syariah atau bank-bank umum lainnya mendapatkan bunga dan dipotong pajak 20%, maka kalau Bapak Ibu sekalian menabung ataupun membayar awal itu tidak dipotong pajak. Gitu ya. Nah, uang tersebut kalau kita tempatkan di surat berharga, di sukuk, baik negara maupun korporasi juga tidak kena pajak 15%. Bahkan kalau diinvestasikan di reksadana, yang dulunya kena 5% juga sekarang tidak dikenakan pajak. Kalau kita punya investasi KIK EBA, itu yang model-model investasi fixed rate untuk beberapa proyek-proyek long term ataupun termasuk diantaranya infrastruktur ataupun yang lain, itu dibebaskan pajaknya. Kita belum berinvestasi ya Bapak Ibu sekalian, ini hanya fasilitas saja apabila kita menggunakan. Kemudian kalau kita melakukan atau memiliki aset ya dan kita mendapatkan dividennya juga dibebaskan atau dikecualikan dari pajak. Kalau kita melakukan pembiayaan di luar negeri, kemudian hasilnya dipakai dalam negeri, itu juga dikecualikan pajaknya. Jadi sebetulnya dana haji ini sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari negara, dan MUI juga memberikan dorongan, maka sebenarnya tinggal bagaimana kita memanfaatkan semua fasilitas tersebut dan semua peringatan-peringatan yang diberikan. Jadi intinya haji dan umroh ini semuanya menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Meskipun belum sempurna ya Bapak Ibu sekalian ya, seperti yang kita ketahui Bank Umum Syariah sekarang ini belum efisien, outletnya tidak tersedia, IT-nya masih kurang baik, tapi minimal girohnya dan niatnya kita harus menghijrahkan dana kita itu selama kecuali kalau memang bank syariah itu tidak bisa menyediakan fasilitasnya, misalnya lalu kita menggunakan fasilitas dari bank konvensional, itu diperbolehkan sebetulnya dalam keadaan darurat ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang sering ditanyakan oleh banyak orang, apakah BPKH ini memiliki kuasa? Jawabannya iya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pendaftar yang khususnya yang sejak tahun 2018 itu mengisi namanya surat kuasa atau akad wakalah. Nah, ini saya berikan satu contoh bentuk surat akad wakalah. Memang sebelum 2018 itu belum ada kewajiban dalam undang-undang ya, meskipun di dalam undang-undang disebutkan bahwa ini berlaku surut, artinya dana-dana yang sudah disimpan itu memang sudah diwakilkan kepada BPKH. Tapi yang ke depan itu harus ada surat wakalah individu seperti ini ya. Jadi ini namanya Nur Kabul. Dia mendaftar ini tahun 2020. Identifikasinya, kemudian lalu disebutkan bahwa dia mewakilkan, memberikan kuasa kepada BPKH. Ya, kuasa. Nah, ini ada surat penjaminan dana haji jamaah dari LPS. Dana haji itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian menyimpan ataupun membayar di bank syariah, kemudian ya, bank syariahnya
tutup gitu ya karena alasan keuangan, uangnya tetap dijamin. Meskipun kami ini rekeningnya dijadikan satu gitu ya, jumlahnya melebihi 2 miliar di atas ketentuan Undang-Undang LPS, tetapi tetap saja dijamin uangnya, tidak akan hilang meskipun uangnya mengalami bank gagal ya. Itu ini yang sering ditanyakan. Nantinya kalau ada diskusi-diskusi di tingkat Bapak Ibu sekalian bisa dimanfaatkan, digunakan bahwa tidak betul misalnya hoax-hoax yang beredar bahwa BPKH melakukan penggunaan dana tanpa izin pemilik dana. Kami ini sifatnya hanya mengelola titipan dana ya, dan itu bukan asetnya pribadi atau asetnya institusi, tapi dia statusnya adalah titipan. Ya, titipan yang harus dikembalikan pada waktu jamaah haji berangkat, itu uangnya harus tersedia sejumlah uang yang dijanjikan, dan bahkan lanjut Mas Endri, lanjut bahkan kita sekarang sudah memberikan return ya, memberikan manfaat dalam bentuk virtual account. Jamaah yang menunggu itu juga mendapatkan alokasi dana. Jadi nilai manfaat dibagi dua, dipakai untuk haji yang berangkat dan dipakai untuk jamaah haji yang menunggu. Ini contoh bisa diunduh di website kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya proporsi bisa mengecek berapa saldonya dan berapa nilai manfaat yang dibagikan gitu. Karena kita membagikan nilai manfaat secara periodik gitu. Ini juga fasilitas yang belum ada sebelumnya, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah buatkan. Jadi jamaah haji sekarang meskipun tidak punya tidak punya buku tabungan, tapi punya virtual account, ya bisa ditunjukkan ini loh uang saya berapa. Jadi tidak perlu ada keraguan lagi bahwa uangnya itu aman gitu, dan bisa dicek berapa saldonya gitu. Ya, nah, lanjut. Ini ada beberapa saja informasi bahwa di samping untuk kebutuhan haji, BPKH itu juga diberi amanah untuk mengelola dana abadi umat. Dana abadi umat itu bukan dana setoran ya Bapak Ibu sekalian, bukan dana yang berasal dari setoran. Dana ini dana yang dikelola oleh dan disisir gitu ya, disisihkan oleh BPKH, dan sekarang saldonya 3,7 triliun. Kalau tadi yang dana setoran itu saldonya 143 triliun. Jadi total jenderal sekarang ini 145 triliun termasuk dana abadi umat. Dana abadi umat itu sifatnya adalah dana surplus ya, surplus dari pengelolaan, dana yang tidak ada pemiliknya sebetulnya, yang diwakilkan kepada BPKH. Kalau tadi itu ada pemiliknya. Dana setoran awal itu ada pemiliknya semua. Ada nama-namanya yang namanya dituliskan di dalam, meskipun dia itulah QQ ya. Misalnya namanya Endri QQ BPKH. Gitu. Jadi uangnya adalah punya Pak Endri, tapi dititipkan pada BPKH. Jadi itu ada nomor yang di virtual card-nya itu ada nanti. Ini adalah dana yang kita manfaatkan untuk sosial. Tahun lalu itu 156 miliar. Lanjut, ini untuk apa? Macam-macam, untuk sarana prasarana ibadah. Tahun lalu banyak dipakai untuk membantu penanganan korban COVID. Lanjut. Ini contoh. Lasuk Jawa Timur ini ya basisnya, Lasuk Umul Qura gitu. Ini adalah pembagian sembako pada waktu COVID yang lalu. Ini ada juga bantuan untuk APD dan sebagainya. Ini Mas Endri ini di UGM nih, RSA UGM 1,5 miliar. Pada waktu itu belum ada APD yang dijual secara mudah, jadi pada waktu itu banyak rumah sakit yang membutuhkan bantuan APD. Harga APD mahal sekali. Nah, kita bantu pada waktu itu. Alhamdulillah ini pada waktu itu pemerintah belum masuk ini ya, belum melaksanakan bantuan. Kami sudah membantu, dan tahun lalu di bulan Ramadan
membantu para ustadz juga, membantu KPIH dan beasiswa. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan tersebar di seluruh Indonesia. Kami juga membantu Rumah Sakit Ahmad Wardi dengan pola cash wakaf link sukuk. Kemudian kami juga membangun kampung PPKH di Sigi dan Donggala yang kena bencana. Kemudian Masjid At-Tanwir, kalau Bapak Ibu sekalian lewat di Menteng Raya, itu masjidnya Muhammadiyah, kami juga membangun di sana untuk kepentingan umat. Kemudian ada Ponpes An-Nadliyah di Kuningan, Jawa Barat, juga kami bangunkan. Lanjut. Ini adalah sebarannya, paling banyak adalah kesehatan, 50% dana kami untuk kesehatan, samping untuk ini ya, hal-hal yang lain seperti membantu bencana, kemudian membangun masjid, fasilitas ibadah, dan lain sebagainya. Lanjut. Mungkin terakhir Bapak-Ibu sekalian, jadi kami mohon dibantu juga untuk setiap waktu saya sampaikan ini banyak sekali hoax tentang dana haji. Kami juga sudah berusaha untuk meluruskan tabayun dengan berbagai kelompok, bahkan kalau kami kenal yang melakukan hoax itu kami lakukan tabayun untuk mengklirkan, karena kami sudah diaudit sama BPK, jadi laporan keuangannya ada. Kalau ada yang mengatakan diam-diam tanpa pengetahuan jamaah haji itu kan tidak betul ya, karena jamaah haji itu sudah menandatangani akad wakalah, ya. Itu kemudian ada yang mengatakan bahwa dana haji dipakai untuk yang lain-lain. Arab Saudi menolak karena belum bayar biaya akomodasi calon jemaah haji. Saya kira itu tidak benar semuanya. Jadi ini hal-hal yang kami selalu pantau di media sosial dan juga di viral gitu ya. Dan kami kerjasama dengan Kominfo, kalau ada info-info hoax itu kami kirimkan dan mereka melakukan analisis. Dalam 2 jam sudah keluar label hoaxnya gitu. Jadi ini contoh yang kami manfaatkan. Jadi mohon dibantu apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa WA ke saya untuk kami berikan penjelasan secara faktual dan secara apa yang tertulis gitu, bukan rencana. Memang rencananya banyak Bapak-Ibu sekalian. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa dana haji itu bukan milik pemerintah, tidak ada dana APBN, dan tidak ada intervensi pemerintah gitu. Bahkan sekarang dana haji sudah dikecualikan pajaknya. Jadi uangnya juga nggak masuk ke APBN gitu. Uang haji dikembangkan dan kembali ke haji lagi. Dan kemudian ada manfaat sosialnya. Jadi alhamdulillah nih kita sudah mendapatkan posisi yang paling baik. Dan kami juga aktif di media sosial. Nanti bisa dilihat Instagram kami maupun website itu informasinya cukup up to date. Lanjut. Jadi yang terakhir ya, stop kemakan hoax Bapak Ibu. Terima kasih nih Mas Endri sudah memberi kesempatan. Jadi kalau ada apa-apa jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kami ini ber-14 musuhnya dan pengambilan keputusannya cukup baik. Kami juga sudah menyampaikan bahwa lembaga kami lembaga nirlaba, tidak ada surplus. Kalau ada surplus kembali pokok gitu ya. Kemudian tidak ada bonus yang kami terima. Kami digaji melalui sebagai amil, tidak ada uang dari APBN. Sekali lagi kami tidak digaji dari APBN. Jadi kalau pemerintah itu punya program lalu meminta kepada BPKH, itu ya sama saja dengan masyarakat meminta untuk menggunakan untuk apa. Tapi memang pada akhirnya kami tidak diintervensi dalam mengambil keputusan, sama sekali tidak ada. Ya sekaligus kami tegaskan bahwa kami mengelola dengan penuh amanah, tidak ada investasi yang bodong, tidak ada investasi yang rugi, tidak ada investasi yang berisiko tinggi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada
klarifikasi, tabayun ataupun pertanyaan, nah, insya Allah kita masih punya cukup waktu ya Mas Hendri ya. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun, Mas Tito, demikian teman-teman. Silahkan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya sama yang calon-calon haji ini. Tapi saya pikir sudah haji semua ini ya. Alhamdulillah sudah. Ya, Monggo. Cucunya. Silakan. Hendri. Monggo. Saya tidak mau bertanya, tapi 2-3 slide terakhir itu melegakan ya. Jadi saya termasuk yang tidak tahu menjawab bagaimana ketika beredar kabar bohong bahwa dana haji itu digunakan pemerintah tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu para calon haji, bahwa dana itu akan dipakai untuk kepentingan pemerintah. Tapi sekarang saya punya dalam tanda petik senjata begitu ya, untuk melawan kabar bohong itu. Pada waktu itu saya mengalami kesulitan, iya, tapi saya tidak punya bukti bahwa itu semua tidak benar. Jadi terima kasih Pak Anggito, terima kasih Hendri atas kesempatan ini. Gitu, matur nuwun. Mbak Emi. Mungkin ada, itu hanya tanggapan ya, bukan pertanyaan ya, saya pikir ya. Mungkin mau ditanggapi Mas Tito atau? Ya intinya terima kasih Bu. Nanti Mas Hendri bisa kasihkan nomor WA saya. Nanti saya juga bisa kasihkan nomor humas BPKH. Tiap waktu monggo saja dihubungi untuk tabayun, dan mungkin bisa melihat ini Bu, Bapak sekalian melihat website kita, bisa melihat Instagram kita, ada adminnya untuk pertanyaan jawab itu ada, dan juga kami juga selalu menyampaikan informasi Kominfo. Kami juga sudah ada laporan keuangan yang audited 2018-2019. Sekarang sedang dalam proses audit. Kami juga di website juga sudah kelihatan ada laporan keuangan unaudited yang 2020. Nah, sekaligus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kami juga ingin meyakinkan, kami juga punya WBS, whistleblowing system. Kalau ada Ibu menemukan sesuatu yang mencurigakan, atau silahkan mengisi, nanti bisa di googling ya, WBS BPKH juga bisa. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan bisa disampaikan ke, monggo, channelnya banyak kok Mas Hendri. Silakan. Iya, ada lagi teman-teman? Mas Hendri mau nanya. Monggo Mas Rian. Ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Mau nanya aja nih, dana kemaslahatan tadi kan besar sekali itu. Masyarakat umum boleh nggak mengajukan gitu kalau mau memanfaatkan, ada peluang nggak untuk bisa meminjam atau bukan meminjam, memanfaatkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengenai nilai manfaat. Tadi saya ada membaca nilai manfaat ya tadi ya. Yeah. Dari biaya haji. Nah itu kan setelah diinvestasikan tadi mungkin ya, antara lain. Itu sehingga nilai manfaat yang dibayar oleh umat itu menjadi bertambah gitu ya Pak. Yeah. Ya Pak Abid. Nah itu seandainya pada saat di pemberangkatan nilainya lebih, itu dikemanakan? Apakah dikembalikan ke umat atau tetap dikelola oleh BPKH ini? Nah, yang ketiga nih cukup banyak nanyanya. Yang ketiga, yang mengawasi lembaga ini siapa gitu? BPKH ini kan tadi kayaknya independen sekali gitu, bebas gitu, menentukan investasi kemana. Nah itu siapa yang ngawasi? Itu aja 3. Terima kasih. Monggo Pak Tito. Ya. Yang pertama, apakah bisa mengakses dana kemaslahatan? Bisa prinsipnya, tapi memang melalui lembaga ambil zakat ya, sesuai ketentuannya dan sesuai kegiatannya. Jadi kalau mohon maaf Pak Rodian ya, untuk individu tidak bisa, karena ini dananya kan
nggak terlalu besar sih Pak, sebetulnya 194 miliar, 100 miliar. Ya bisa dibilang besar, bisa bilang kecil Pak ya. Jadi kalau ada kepentingan, memang kepentingan bukan individu Pak ya, tapi kepentingan bangun masjid gitu. Tapi yang mengusulkan harus dari lembaga amil zakat. Monggo kalau memang ada usulan itu bisa kita pertimbangkan. Tapi ini first come first serve basis Pak ya. Mengani balapan lah, gitu. Balapan karena uangnya juga terbatas. Misalnya mau membangun masjid ya, kalau bisa saja minta yang mengusulkan, tentu bukan Bapak, tapi yang mengusulkan biasanya adalah bisa Basnas, bisa Rumah Zakat, bisa Lazismu, Lazisnu, minta aja pengurus mereka untuk asesmen gitu, kalau memang ini layak, karena ada beberapa kriteria yang mereka tahu gitu, kriteria jumlah penerima manfaat berapa orang dan sebagainya, itu ada di persyaratannya, bisa juga di website, itu ada di peraturan kita untuk apa sih yang syarat-syarat yang mau diusulkan. Yang kedua, saya jawab yang ketiga dulu. Jadi begini Pak Rodian ya, faktanya sekarang ini sebetulnya biaya haji itu 70 juta. Tapi jamaah sekarang bayar 35 Pak. Jadi masih ada subsidi, bukan surplus Pak sekarang ini, subsidi gitu ya. Dan subsidi dari siapa? Bukan dari pemerintah Pak, subsidi dari jamaah yang belum berangkat. Jadi kalau kita daftar itu kan mendapatkan nilai manfaat ya, tapi uangnya itu dipakai oleh jamaah yang berangkat. Nah ini memang ada peringatan dari MUI ya, bahwa itu tidak sesuai dengan prinsip mampu ya jamaah manistato'ah gitu ya. Nah sekarang memang subsidinya berkurang sedikit demi sedikit Pak, gitu ya. Dan memang sejak tahun terakhir ini biaya jamaah itu tidak naik yang dibayarkan oleh jamaah, sehingga bebannya adalah ditanggung oleh BPKH. Nah, BPKH alhamdulillah sih bisa subsidi ya, tapi subsidi ini lama-lama kalau kebanyakan seperti Ponzi ya, sistemnya bisa seperti first travel nanti. Jadi makanya MUI tadi memberikan semacam peringatan ya, bahwa berhaji sesuai dengan kemampuan lah, gitu ya. Jadi nanti suatu saat Pak, kalau lebih ya dikembalikan Pak, atau mengurangi setoran uangnya itu uangnya sendiri Pak ya, uangnya sendiri. Misalnya Bapak bayar 25 juta, ya atau kalau sekarang kan gampangannya nilai manfaatnya 1 juta per tahun Pak ya, gampangannya lah gitu Pak ya, ambil 5%, ya kan 1 juta per tahun. Ya maka selama 10 tahun Bapak mendapatkan 10 juta, itu gampangannya lah. Gitu ya. 1 juta per tahun ya 10 juta lah. Gampang, ini contoh sederhana Pak ya, 10 juta itu maka uangnya dikembalikan pada jamaah yang bersangkutan. Nah kalau lebih dari biayanya maka dia adalah sebagai faktor pengurang atau dikembalikan uangnya Pak. Gitu ya. Nah faktanya sekarang lebih Pak, sekarang belum lebih, sekarang masih kurang gitu ya, masih kurang. Jadi sekarang ini masih cenderung disubsidi. Subsidi artinya adalah jamaah yang belum berangkat mensubsidi jamaah yang berangkat. Nah ini memang banyak jamaah yang nggak tahu bahwa sebetulnya dia itu disubsidi oleh jamaah yang belum berangkat. Maka MUI menghimbau untuk Kementerian Agama supaya menyesuaikan kebijakan ini. Ya. Tadi yang kedua tadi mengenai nilai manfaat ya Pak ya, Pak Rodian ya. Iya. Ya. Jadi nilai manfaat itu gampangannya begini Pak. Tadi Bapak menyimpan 25 juta ya, berangkat 20 tahun lagi. Gitu Pak ya, 20 tahun lagi. Uang itu mengendap Pak. Uang mengendap, disimpan di bank syariah, maka BPKH mengelola uang itu. Ya. Mengelola uang itu supaya mendapatkan return yang paling tinggi. Tapi juga tidak boleh gagal Pak, tidak boleh yang berisiko gitu. Ya, berisiko. Sehingga diharapkan pada waktu dia berangkat, uangnya itu berputar dan mendapatkan nilai manfaat yang tertinggi, tapi risikonya rendah gitu. Ya, karena sekali lagi uang itu uang titipan, tidak boleh uang itu hilang, makanya gitu. Ya, nah kami sudah di dalam undang-undang disebutkan bahwa kalau ada kerugian sampai tanggung renteng Pak, kami yang menanggung. Ya, tapi insya Allah sih kami komit ya, kami berkomitmen untuk hanya berinvestasi yang aman. Nah, apakah
investasi hotel itu aman atau tidak? Ya aman Pak, tapi dengan adanya COVID itu memang menjadi tidak dipakai Pak ya, sehingga itu menimbulkan kerugian. Nah, makanya kita harus berhati-hati seperti sekarang ini untuk investasi seperti apa. Dulu ada diskusi rame ya Pak Rodian mengenai kita boleh nggak investasi di infrastruktur. Ya prinsipnya nggak ada yang melarang Pak, tapi infrastruktur kan risiko. Oh ya, risiko Pak ya. Infrastruktur itu tidak dilarang ya. Ini karena ini forum terbatas ya Mas Endri ya, bukan publik ya. Jangan di-quote ini. Tidak ada larangan Pak. Artinya tergantung pada BPKH ya. Kalau itu visible ya why not gitu ya. Dan Mas Endri orang geodesi pasti tahu bahwa sebetulnya proyek-proyek pertambangan ataupun infrastruktur itu kalau itu jangka panjang ya visible sebetulnya kan gitu ya. Tetapi kami memang diberikan mandat untuk investasi yang aman, gitu ya. Gitu ya Pak Rodian ya, kurang lebih. Sama satu lagi tadi Pak Gito. Apa ya? yang mengawasi itu kan? Oh sorry. Ya. Jadi gini Pak, organ BPKH ini korporasi Pak ya. Jadi ada 7 orang eksekutif, 7 orang dewan pengawas. Tapi di dalam tata kelola kami ini jauh ketat sekali Pak ya. Pertama harus melakukan transparansi publik, namanya harus diaudit oleh BPK Pak. Ya, BPK lah mengaudit dan setiap tahun kami punya kewajiban pertama untuk menyampaikan ke publik tentu melalui website kami Pak ya, website itu laporan keuangan. Yang kedua menyampaikan seperti ini. Seperti yang sampaikan dimintakan Mas Endri ini, kami berkewajiban untuk melayani publik ya, yang ingin bertanya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian menghendaki informasi, saya harus menyampaikan di sini informasinya. Ya, itu termasuk pengawasan yang sifatnya publik. Kemudian kewajiban kepada DPR, Pak, kami juga anggaran kami itu tidak ditentukan sendiri, Pak ya. Ada 5%, tapi ada ketentuannya. Misalnya kami tidak berhak mendapatkan bonus, kami tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja, dan gajinya itu tidak ditentukan sendiri, tapi oleh Presiden, itu ada benchmarknya. Kami tidak mendapatkan gaji lebih tinggi daripada BPJS TK, BPJS Kesehatan gitu. Jadi memang ya alhamdulillah sih teman-teman saya yang bekerja di BPKH ini bukan mencari uang Pak ya, tapi yang sudah selesai urusan dunia lah kurang lebih gitu. Jadi ya nikmatnya adalah bisa mengawasi haji dan umroh, itu nikmat yang tidak terukur ya. Alhamdulillah kami ini diberi kesempatan untuk ini pergi ke Tanah Suci itu sudah cukup reguler Pak ya. Tapi sekarang karena COVID ya. Tapi itulah nikmat-nikmat yang tidak diberikan dalam bentuk uang, tapi alhamdulillah kenikmatan cukup banyak. Jadi berlapis-lapis Pak, intinya begitu ya. Yang mengawasi itu cukup banyak gitu. Tapi yang formal adalah pengawasan keuangan dari internal, itu adalah pengawas internal, yang dari eksternal adalah PPK, yang dari politik adalah DPR gitu. Kemudian kinerja itu kepada Presiden dan Menteri ya Pak Menteri. Oh, jadi secara struktural langsung ke Presiden atau ke Departemen Agama? Ke Presiden Pak, ke Presiden. Sebetulnya ya kedudukan kami ini dengan Menteri Pak gitu ya. Tapi ada sungkan juga ini Pak kalau begitu. Tapi kedudukannya itu sebenarnya sama dengan Menteri. Karena kan langsung dilantik dan ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Kepres Pak. Tapi memang secara protokoler kami secara eselon 1+ Pak ya. Baik, mungkin ada lagi. Ya, siapa ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini Pak Anggito. Selama ini itu kan ada kesan ya jemaah haji Indonesia dalam hal fasilitas itu di bawah Malaysia. Ya mudah-mudahan sih
mulai pegang Pak Mas Anggito mungkin sudah berubah ya pesan ini. Itu yang ingin kami tanyakan. Terus tadi juga kami sempat terputus tadi suara Pak Anggito tadi. Nah, jadi yang pasti pada tahun ini jemaah haji masih ada ya Pak Anggito ya dari Indonesia. Ada Pak. Itu masalah fasilitas Pak gimana Pak? Ya. Indonesia. Sebetulnya sih kalau di Arab Saudi Bapak-bapak kan tahu yang sudah haji maupun dengan umroh. Sebetulnya di Arab Saudi ini kalau saya sampai lihat di belakang saya ini ya, di Madinah itu fasilitasnya ada bintang 5 sampai bintang 3 Pak ya, 2 juga ada. Jadi sebetulnya fasilitas itu tergantung pada ya gampangannya ono rupo lah gitu Pak ya. Jadi sebetulnya fasilitas itu tergantung biaya yang kita bayarkan berapa. Tapi sekarang ini memang harus diakui bahwa jamaah haji kita itu over service Pak ya, malah kelebihan Pak. Karena mereka bayarnya 35 juta dan living cost 6 juta, padahal real cost-nya 70 juta Pak. Jadi sebetulnya kalau jamaah haji bayarnya 70 juta, fasilitasnya jauh lebih bagus Pak. Ya, jadi ini yang terjadi Pak ya, terjadi ya. Memang jamaah haji kita ini belanja Pak. Mereka bayarnya hanya 35 juta Pak sekarang ini. Dan disubsidi dari jamaah yang belum berangkat. Jadi justru sebaliknya nih Pak Levi ya, justru ya alhamdulillah sih pemerintah dan BPK memberikan pelayanan lebih banyak daripada yang mereka bayar Pak. Bapak bisa membayangkan Pak ya, 35 juta pergi haji 42 hari Pak. Ya, di Arab Saudi sekarang itu hotelnya bintang 3, bagus semuanya. Dan dapat living cost Pak, 1.500 real, itu kurang lebih 6,5 juta rupiah Pak ya. Jadi sebetulnya itu uang yang dikembalikan. Jadi sebetulnya jamaah haji itu hanya membayar 35 juta dikurangi dengan 6,5 juta, 29 juta. 29 juta 42 hari Pak. Apa nggak murah banget tuh Pak? Bapak Ibu bayangkan saja umroh aja Pak, berapa? Paket umroh kan 25 juta Pak minimum sekarang. 25 juta itu cuma 10 hari Pak ya, 14 hari. 90 hari. Ya, 10 hari lah Pak. Jadi haji kita ini murah banget gitu Pak sebetulnya ya, untuk mendapatkan fasilitas seperti itu. Nah, tapi ini memang transparansi ini belum pernah dilakukan Pak, jarang sekali dilakukan. Jadi sekarang banyak jamaah yang mulai bertanya, loh kok saya disubsidi gitu? Kan jamaah itu harus berangkat sesuai dengan kemampuannya, manistato afisabillah. Jadi harus membayar sesuai dengan kemampuan dia. Tidak boleh harus jamaah haji itu kewajiban bagi mereka yang mampu gitu Pak ya. Atau dimampukan lah istilahnya kalau dia dimampukan. Maka sebetulnya fatwa MUI tadi itu menjelaskan bahwa sebetulnya haji itu bisa dimampukan gitu ya, dengan cara dia bisa pinjam sebetulnya, dimampukan. Jadi ya nggak apa-apa dalam rangka gotong tabaruk, dalam rangka tolong menolong itu diperbolehkan selama apa? Dia itu punya aset, dia itu mampu sebetulnya, gitu ya. Nah itulah tadi sebetulnya konsep subsidi itu secara tidak langsung dijelaskan dalam fatwa MUI tadi. Tapi kalau jamaah haji itu mampu, gitu Pak ya, balik ya, mampu, punya uang, punya tabungan, tapi dia tidak menyetor uang setoran, maka haram hukumnya. Jadi sebaliknya mohon diingatkan pada para jamaah yang Islam dilakukan Allah untuk mengingatkan bagi mereka yang mampu tapi belum menunaikan kewajiban, bukan hajinya Pak ya, tapi menunaikan membayar setoran awal atau mendaftar, maka haram hukumnya. Diingatkan itu Pak, itu karena itu sekali penting sekali. Ada tetangga, ada teman sudah mampu, hidupnya sudah cukup bagus, tapi dia belum mendaftar. Insya Allah kalau inna amalul binniat, kalau dia sudah mulai berniat yang mendaftar, insya Allah haji sudah diterima. Kan ada cita-cita tuh. Awalnya berapa Pak? Gitu. Ya Pak. Bulan awal naik haji berapa sekarang? 25 Pak. Oh itu langsung, bukannya nanti langsung kekurangannya enggak? 25 Bapak mendapatkan SPPH, mendapatkan nomor porsi Pak ya.
Oh, yang 10 dan diketahui berangkatnya kapan, gitu ya. Itu. Nah, pada waktu berangkat dia membayar pelunasan sekitar 10 juta. Padahal real cost-nya itu kan 25 tambah 10 Pak ya. 35, padahal real cost-nya 70 juta. Gitu, Pak. Itu Mas Ya, Henry. memang informasi ini saya pikir banyak Ya, yang Pak. masyarakat tidak tahu. Ya, Pak. Nah, jadi kesannya 35 itu udah termasuk mahal gitu ya. Ya, padahal kalau dia tahu bisa memaklumi kan kondisi ini. Makasih, Jadi, makasih. Gitu. Ya, sekaligus ini tadi dengan adanya fatwa MUI itu tadi, sebetulnya kita ini sebagai orang tua, sebagai kakek ya, Mas Hendri ya, kita juga bisa membayari anak kita Pak untuk mendaftar ya. Cucu. Bahkan cucu ya. Cucu. Nah, ada juga banyak ide-ide ya, karena apa? Waktu tunggu sudah cukup lama Pak ya, 20 tahun. Jadi mau nanti cucunya sudah diingatkan, yang kalau perlu kakeknya yang bayarin gitu. Apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Ya, saya juga begitu Pak. Jadi Mas Hendri, anak saya menikah itu hadiahnya adalah maharnya itu adalah DP. awal Pak. Ya. Nah, DP. Itu Pak, DP. Jadi hadiahnya itu bisa dinikmati pada waktu dia berangkat haji. Nah, kalau dia menikah di usia 25, 27, jadi berangkat usianya masih 37 atau 47 masih seger Pak gitu. Bayangkan Bapak kalau masih menunggu, saya kan belum wajib gitu ya. Gitu ya, saya kan belum wajib, memang belum wajib Pak. Yang wajib itu kan hajinya. Tapi sekarang waktu aku tunggu 20 tahun, 30 tahun, maka mendaftar itu menjadi suatu kewajiban gitu. Sekarang mendaftarnya. Nah, jadi mau dinasihatkan kepada putra-putrinya atau tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, atau cucu kalau cucu kan ya kita orang tua. Tapi dia hanya mampu, yang menurut saya Pak ya, saya tidak mengatakan kalau nggak mampu ya nggak ada kewajiban. Begitu Pak Levi ya. Apa udah nunggu berapa itu Pak? Gimana Pak? Antriannya berapa tahun nih kalau DKI aja sekarang misalnya? DKI 20 tahun Pak. 20 tahun. Yang haji khusus itu 5-6 tahun. Ya. Ada yang haji alatul Pak, haji yang langsung juga ada sekarang yang bayar 20.000 Pak ya. Itu langsung ada juga. Sekarang memang ada 1% itu ketentuannya memang diperbolehkan Pak. Tidak perlu nunggu juga ada, tapi bayarnya juga nggak murah Pak. Kalau yang gampangnya begini, yang reguler kan 25 juta, kalau yang haji khusus itu $4.000, kalau yang haji yang tidak menunggu sama sekali itu ya sekitar 15.000 sampai 20.000 Pak. Gitu Pak. Assalamualaikum. Ada lagi? Assalamualaikum. Hendri, Luki. Ya, siapa? Luki. Ya. Moga-moga Mbak Nana tunggu ya Mbak Nana ya. Iya. Terima kasih Mas Hendri, Mas Anggito. Tadi disebutkan bahwa BPKH itu korporasi. Terus yang kedua, dia diawasi oleh BPK, oleh Presiden dan DPR. Jadi sebetulnya badan hukumnya BPKH itu dia ada di mana? Apakah dia PT atau dia apa? Mohon dijelaskan. Badan hukum publik Pak. Badan hukum publik untuk korporasi tapi nirlaba Pak. Oh gitu. Jadi memang unik Pak kita ini. Korporasi itu berarti ada 2 organ eksekutif dan organ pengawas, satu. Kemudian dia itu korporasi, berarti tunduk pada undang-undang PT dan tunduk pada undang-undang yang lain, ya, pajak dan sebagainya. Yang terakhir, tapi dia nirlaba, tidak boleh ada, artinya boleh surplus nggak boleh, tapi kalau surplus tidak boleh dibagikan kepada pengurus. Jadi misalkan begini nih, kalau mohon maaf, misalkan suatu saat ada penyimpangan, itu apakah itu masuk ranah KPK atau masuk mana itu
di mana ininya? Kalau di undang-undangnya, jadi kalau katakanlah ada kerugian, Pak ya, nggak usah jauh-jauh ya, Pak, nggak usah penyimpangan, ada kerugian ya, Pak. Iya, iya. Oke. Kerugian itu harus dilihat dulu proses prosedurnya, Pak ya. Jadi ada business judgment-nya, ada manajemen risikonya gitu, Pak ya, dilihat semuanya. Kalau itu tidak ada penyimpangan, tidak ada fraud, tidak ada kejahatan, maka dia masuk dalam ranah perdata, Pak ya. Tapi kalau ada kejahatan, artinya ada sengaja, ada penyimpangan, ada yang merugikan orang lain lah, memenuhi unsur korupsi, maka itu ranahnya pidana, Pak, korupsi, Pak. Ya, maksud saya begini, umpamanya ada kerugian sehingga kalau kerugian itu masuk merugikan keuangan negara bukan? Tidak, enggak, Pak. Atau bagaimana? Enggak, Pak, ini enggak masuk keuangan negara, Pak. Karena enggak ada uang negara, Pak. Terus fungsi BPK tadi itu apa dia? Karena ditentukan dia bukan uang negara, tapi dikelola dengan sistem keuangan negara, Pak. Oh gitu. Terus mohon maaf saya nanya lagi, apakah BPKH ini dibiayai oleh keuangan negara APBN? Enggak, Pak. Oh enggak ya, oke. Enggak, Pak. Dia mendapatkan ujroh, Pak. Iya, jadi seperti Anda bilang tadi itu unik ya. Jadi ini saya pikir saya amati dari tadi kok dia diawasi oleh DPR, diawasi pemerintah, dan dia diawasi mungkin udah pasti oleh jamaah juga ya. Ya. Gitu. Ya, jamaah. Tapi memang ya begini, Pak. Di undang-undangnya juga tidak cukup clear ya. Jamaah itu representasinya apa gitu ya. Apakah DPR itu representasi jamaah? Ya bisa dibilang iya gitu, karena satu-satunya wakil jamaah yang mewakili adalah DPR, Pak. Iya. Tapi kita punya kewajiban publik, Pak, untuk menyampaikan informasi, dan seperti sekarang ini kan adalah kewajiban kami. Iya, Pak. Ya. Satu lagi, dasar hukum pendirian BPKH itu Kepres atau apa? Tadi Undang-undang, saya Pak. mungkin lupa. Undang-undang ya? Undang-undang, Pak. Undang-undang, Pak. Undang-undang 34 tahun 2014. Kemudian pendiriannya Perpres 110 2017 dan pengelolaannya pakai PP 5 2018. Oke, mohon Mas Anggito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Nana tadi yang ngantri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pencerahannya Ustaz. Ini jadi tahu sekarang ya agak jelas gitu karena banyaknya hoax ya di masyarakat. Dan alhamdulillah saya sudah sudah menyuruh anak-anak saya dan cucu saya untuk daftar haji karena saya sendiri walaupun sudah umroh tapi belum haji karena mungkin disibukkan dengan membesarkan anak. Ya sekarang ini saya sudah daftar, alhamdulillah sudah daftar. Itu apa ada prioritas untuk usia gitu? Ya, soalnya kan, ya kami kan termasuk lansia gitu. Kami itu harus karena kursinya itu sudah di 130263083. Seperti itu, suami saya 85. Seperti itu kan berarti masih lama gitu. Apakah ada prioritas? Kan di masyarakat kami dengar juga kalau yang reguler itu ada prioritas untuk yang usia tua. Nah, kemudian kalaupun misalnya harus diubah menjadi Haji Plus, itu bagaimana dengan yang sudah kami setorkan? Kami menyetorkannya di Mandiri Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun, karena ya maturnuwun. Jadi intinya adalah untuk yang usia ya untuk lansia itu 75 tahun, bahkan mungkin itu kan 70 tahun, saya lupa ya karena itu yang menangani Kementerian Agama itu diprioritaskan tidak perlu antri. Tapi ini sekarang karena COVID justru sebaliknya ya. Tahun ini malah nyun sewu ya, malah nggak diberangkatkan, Bu. Seperti umroh juga kan yang boleh berangkat kan usia 55 tahun ke bawah. Tapi ini kan mudah-mudahan sementara ya Bu ya, sementara. Nantinya prioritasnya itu justru yang lansia gitu. Lansia itu didulukan, tidak perlu antre,
begitu usia 70 tahun, karena memang ada ketentuan di undang-undangnya ya, lansia itu diprioritaskan. Gitu Bu. Jadi ya nyun saya mohon aja sabar saja, sabar aja karena memang Ya. kalau sekarang Saya- yang tahun ini saya ada haji, tahun ini ada haji, cuman berapa jumlah kuotanya dan ketentuannya itu masih difinalisasi. Tapi saya sudah dapatkan kabar tadi pagi ada, cuman berapa jumlah kuotanya yang kita belum tahu dan berapa batas usianya. Gitu. Izinannya nanti Mas Hendri. Yang tadi terima kasih. satu lagi ya Mbak Nana ya, nanti yang misalnya uangnya nggak jadi di reguler. Oh iya. Jadi intinya begini, kalau mau pindah ke khusus ya kan dibatalkan dulu yang reguler, ya tarik uangnya 25 itu satu, dicek dulu paling sama kami, kemudian dikembalikan. Kalau mendaftar lagi ya monggo. Kalau haji khusus itu antrenya 5 tahun Bu sekarang. Ada lokasi ya 5 tahun gitu. Iya, terima kasih. Gitu ya. Gitu. Lihat Pak Ustadz. Ini Mas Tito sih ya, si satu lagi nih, Mas Tri. Iya, Mang. Matur nuwun Mas Hendri. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Waalaikumsalam. Ya, Pak Anggito yang terhormat, mungkin ada sedikit pertanyaan tadi kan, dulu dari sebelum-sebelumnya, dari periode sebelumnya kan kalau setoran haji itu kita nggak ada surat apa tadi yang mulai 2018 itu apa ya, kayak semacam akadnya ya, atau akad penitipan ke akad makalah. Nah, itu kan baru muncul setelah 2018 kalau nggak salah ya. Betul. Nah, itu saya cuma pengen tahu aja itu munculnya itu karena apa itu. Dulunya kan sebelumnya nggak ada, terus muncul itu. Karena sebelumnya kan juga orang menyetor itu sudah niatnya nitipin ke bank gitu ya. Ya mungkin belum ada akadnya aja itu dulu gitu ya. Itu yang pertama. Mungkin di ini aja apa namanya backgroundnya itu. Terus kemudian yang kedua mungkin sekedar apa ya? Tadi sebenarnya living cost-nya di sana itu kan aktualnya itu kan 70 jutaan ya. Tapi sampai saat ini kan yang dipublish ya, real cost yang dipublish itu orang ngertinya biaya haji kan cuma 35 lah. Nah, kenapa nggak pemerintah mempublish aja bahwa cost-nya itu realnya itu sebenarnya yang mampu. Jadi orang mampu menilai mampunya nanti setelah kira-kira mampu membayar living cost di sana, bukan jaga ya istilahnya ya. Sekarang ini kan BPKH melalui pemerintah berbaik hati mensubsidi kan gitu loh, mensubsidi semua jamaah itu. Jadi kalau nilai mampunya nanti di angka 70, orang seolah-olah jadi ya beda kan standar ininya, base-nya itu. Itu aja. Kenapa nggak dipublish aja yang soalnya hampir seluruh jamaah itu mengertinya ya sekarang biaya haji yang cuman segitu gitu loh. Jadi seolah-olah nilai kemampuan orang akan dinilai di titik itu. Gitu. Itu aja. Terima kasih waktunya Mas Hendri, Mas Pak Anggito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Tri. Pertama begini, jadi akad wakalah itu sebetulnya kewajiban dari penyelenggara haji itu sejak awal memang akad wakalah. Ya, akad wakalah itu artinya uangnya itu kan bukan uangnya Kementerian Agama atau bukan uangnya BPKH. Jadi uangnya adalah uang titipan. Kalau titipan itu kan dalam prinsip syariah kan harus ada rembuki, atau Pak, ada rembuki, ada akadnya lah. Akadnya nah, sebetulnya kewajiban itu sudah ada, tapi memang dulu itu uangnya kan di bank konvensional semua ya. Nah, di Mandiri, di BRI lah paling besar lah. Waktu itu hanya ada Bank Muamalat ya sejak tahun 75. Jadi maka belum ada ketentuan akad wakalah karena memang banknya bank konvensional. Bank konvensional itu kan sistemnya wadiah lah. Ya udah kita kayak nyimpen uang pasar bongkoan aja gitu ya. Nah, tapi dalam prinsip syariah nggak boleh Pak, harus ada akad wakalahnya. Wakalah itu artinya uang ini saya titipkan, ya saya berikan dengan janji mudharabah, nisbahnya sekian persen gitu ya, kan ada perjanjiannya itu nisbahnya sekian. Dan ini hanya dipergunakan untuk ini. Nah, di dalam akad wakalah itu ada pilihan, Pak ya. Tapi alhamdulillah akad wakalahnya semua dipenuhi, Pak. Artinya
jamaah itu mewakilkan pada BPKH untuk mengelola uang itu, ya, mengembangkan uang itu dengan janji bahwa pada waktu berangkat uangnya harus ada, kira-kira gitu ya. Dan apa namanya, ada janji bahwa uang itu hanya dikelola secara syariah, kalau investasinya investasi syariah, kalau perbankan yang perbankan syariah, gitu-gitulah. Artinya ada, nanti bisa dilihat di akad wakaf. Jadi memang kewajiban individunya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 34 kan baru 2014 dan BPKH baru 2018. Jadi kami sebagai yang mendapatkan amanah langsung melaksanakan ketentuan undang-undang itu dengan menerbitkan akad wakaf. Akad wakalahnya itu dimuzakarahkan dengan MUI Pak itu, dan sudah sesuai lalu kita terbitkan akad wakalah itu, dan di bank semua yang mendaftar harus. Yang dulu-dulu itu di cover dengan ketentuan undang-undang ya Pak. Jadi istilahnya undang-undang itu mengatakan bahwa BPKH itu adalah lembaga yang dibentuk oleh negara yang berhak mewakili jamaah haji, berhak mewakili Pak. Ya, nah tapi untuk ke depan itu harus ada akad wakalahnya. Yang lama-lama itu sudah dianggap di cover ya undang-undang, gitu Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai biaya Pak, memang ini warisan masa lalu Pak ya. Saya kan 3 tahun Dirjen Haji Pak ya. Kami waktu itu sudah menaikkan, tapi ini memang akhirnya adalah politiknya pemerintah dan DPR Pak. Ya kalau pemerintah yang populis ya kayak subsidi BBM lah Pak, gitu gampangannya gitu. Nah, harusnya kan itu dinaikkan ya sesuai dengan biaya. Gitu. Gampangannya inflasi lah Pak. Bapak-bapak kan juga tahu rego itu mesti mundak, rano sing rego mudun Pak ya. Gitu gampangannya gitu. Kan gitu kan. Ya, makanan itu kan nambah, masuk tetap aja itu kan tidak rasional sebetulnya. Gampangannya catering itu ya mesti mundak, rano sing catering lebih murah, rano Pak ya gitu. Gitu. Jadi regone itu mesti mundak. Nah, 5 tahun terakhir ini saya nyun sewu ya, 5 tahun terakhir ini memang nggak ada yang, ya mohon maaf ya, populis jadinya gitu, tetap aja. Padahal harusnya kan di-adjust, tapi yang menentukan kan bukan kami nih Pak. Ini adalah politiknya pemerintah dan politiknya DPR gitu. Nah, sekarang ini kami sudah menyampaikan pada Pak Menteri, dan itu Pak Wapres kan sudah menyampaikan. Ini kalau terus-teruskan begini, ya harga yang dibayar tetap, tapi harga realnya naik, lama-lama kan subsidinya gede gitu. Nah itu bisa jadi nanti jamaah yang berangkat itu diambil pokoknya gitu. Nah itu sudah melanggar ketentuan itu, dan nggak boleh. Jamaah haji dalam akad wakalahnya sudah melarang pemerintah ataupun BPKH menggunakan pokoknya. Yang boleh digunakan itu adalah nilai manfaatnya. Kalau pokoknya itu hanya untuk investasi, jadi asetnya berubah dari aset lancar kepada aset apa namanya investasi portofolio gitu ya. Nah itulah kurang lebih. Jadi dalam forum ini saya juga meminta bantuan untuk menyampaikan bahwa jamaah haji itu sekarang membayar 35 plus living cost, ya living cost 1.500 real atau 6,5 juta, tapi sebetulnya real cost-nya 70 juta. Nah sekarang ini alhamdulillah yang selisih tadi itu digolek ke sekolah BPKH Pak gitu Pak sekarang ini. Tapi itu kan uangnya bukan uangnya dia gitu Pak ya. Uangnya dia, tapi uangnya yang belum berangkat pun nilai manfaatnya dipakai. Nilai manfaatnya sehingga, ya. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu lihat di virtual account-nya kok cuma segini yang saya beri ya, karena uangnya yang sebagian besar dipakai untuk jamaah yang berangkat. Tapi itu baru virtual account Pak, yang dijanjikan adalah pada waktu jamaah berangkat, duwe ono Pak gitu. Itu Pak. Terima kasih Pak Sagito. Soalnya nanti saya jadi ingat dulu waktu di sana itu ngobrol sama orang Pakistan, ngobrol sama orang India kalau nggak salah. Mereka kan juga subsidi gitu loh. Jadi kalau sekarang itu ya jadi pemerintah kita juga mensubsidi banyak gitu. Terima kasih Pak Anggito. Yang saya bedanya Pak D, bedanya bahwa kalau di negara lain itu yang mensubsidi APBN-nya Pak. Kalau kita yang mensubsidi jenengan-jenengan semua ini. Manfaat dari jamaah malahan ya. Dana yang belum berangkat mensubsidi yang berangkat. Gitu. Kalau negara masih mending Pak. Artinya negara itu hadir. Negara itu hadir. Kalau di Indonesia juga negara itu hadir, tapi hanya ngurusin petugas saja. Mengelola, hanya mengelolanya.
Tapi untuk ngurus misalnya, masuk jenengan berangkat haji, pondokannya disubsidi sih. Masa Anda berangkat Itu. tapi makanannya dibayar sama orang lain, Makanannya, kan betul, betul. Belum itu kan mampu. jadinya Itu. orang, seolah-olah Anda nggak mampu gitu. Betul, betul. Itu. Nah, yakin. Laras. Ye, Matur suwun, Mas Hendri. sami-sami. Ye, Masih kita. ini Ye, Pak Tito alhamdulillah. masih ada acara lagi nih nanti saya mau ngajar. Gerakan. Saya kira cukup ya. Ora sito ini prei. Ora sito. Berarti saya lanjut iki. Monggo kalau mau masih ada lagi. Ya. Monggo silakan. Jam 10 menit lagi lah kira-kira kalau ada. Kalau nggak ada saya ya. Enggak, Mas Hendri. Ini Mas Tito, saya lihat ada tabung haji yang di Malaysia ya, demikian dahsyat ya. Yeah. Luar biasa, Yeah. walaupun mungkin jamaahnya lebih kecil dari kita. Itu kira-kira gimana ya strategi mereka itu? Apakah gimana mengelola mereka dengan dana haji yang lebih sedikit dari kita? Kira-kira gimana Mas Tito? Ya, pertama memang tabung haji kan sudah mulai dikelola 64 tahun yang lalu, Mas Hendri. Sistemnya udah 60 tahun yang lalu. Sistem tabungan itu, jadi sistem investasinya itu. Kalau kita ini kan selama berpuluh-puluh tahun kan tidak dikelola dengan prinsip investasi ya. Jadi uang itu, saya ini kan masih ingat karena saya kan jajan haji. Jadi uang itu sebelum zaman saya itu hanya disimpan di giro, Mas. Giro. Jadi giro kan bunganya lah gampangnya, imbalan itu kan cuma 2,5%, 3,2%. Nah zaman saya itu 2009 ya, saya masih di Kementerian Keuangan, kemudian saya haji ke 2012, saya pindahkan ke sukuk, Pak. Gampangnya sukuk itu kan waktu itu 8% ya returnnya, dan aman gitu ya, dan itu kan ada. Jadi memang kalau di Malaysia sekarang dia sudah investasi di bandara, investasi di properti gitu ya, sehingga returnnya memang tinggi gitu. Dan kemudian pemerintahnya memang apa ya negara Islam lah basisnya, jadi pemerintahnya turun tangan gitu Pak. Meskipun ada kasus ya waktu MDB 1 gitu, 1MDB gitu, itu ada kasus. Tapi sebetulnya prinsipnya adalah, dan tabung haji itu langsung bawah Perdana Menteri Pak ya, Office of the President gitu langsung. Jadi dia itu dikelola oleh negara gitu langsung, dan memang investasinya sudah investasi yang returnnya cukup tinggi gitu. Bahkan dia kan juga waktu kita krisis, Pak Hendri masih ingat ya Bapak sekalian, pada waktu krisis 98 dia kan punya investasi di Indonesia seperti perkebunan yang di Sumatera Utara itu tabung haji itu yang ambil. Beberapa aset Indonesia yang waktu krisis itu dimiliki tabung haji. Ya kalau punya aset seperti itu, returnnya cukup tinggi ya. Cuman dia sudah canggih, dia memitigasi risikonya dan sebagainya. Dan dia itu investasi yang sekarang yang paling baik ya, itu di London, Pak. Jadi dia investasinya sudah nggak lagi kaitan haji, dia sudah menjadi sovereign wealth funds ya. Kita kan baru mulai ya, tapi kalau kita konsisten dengan sekarang ini, insya Allah dalam 15 tahun kita bisa menyusul, Mas Hendri. Mereka subsidi juga ya? Apa jamaah haji sana itu? Subsidi. Sama ya? Subsidi. Oke. Kayaknya mereka murah, Pak. Murah itu, tapi mereka memang pengelolaannya beda sama kita gitu. Dan mereka itu ya hajinya ditangani sama tabung haji, dan tabung haji itu punya, kalau Bapak Ibu sekalian lihat ya, di belakangnya belakangnya apa itu namanya itu, di Jalan Adiat itu dia punya tower Pak ya, masih ingat tabung haji. Dan tabung haji itu pemerintahnya mendukung, seperti sekarang ini, hari ini saya dikasih kabar Perdana Menterinya ketemu sama MBR ya. Dia itu punya tower yang di Makkah 90 tahun Pak. Nah Indonesia ini dulu pernah punya Indonesia kan? Nggak turun tangan untuk kayak gini-gini gitu loh. Mereka itu
bahkan Perdana Menterinya itu negosiasi soal tower gitu, tower haji itu. Jadi memang luar biasa Malaysia dukungannya dari itu betul-betul bisnisnya sendiri mereka turun tangan gitu. Nah, kita memang terlambat dalam hal-hal itu. Diplomasi kita kurang kuat gitu. Sehingga tabung haji itu punya aset yang bagus di Malaysia itu dia di mana di Mekah Madinah itu banyak asetnya. Meskipun di Mekah Madinah itu kan di dua kota suci tidak boleh dimiliki asetnya oleh Asia. Tapi dia bisa sewa 90 tahun, Pak. Luar biasa itu. Saya juga kaget gimana caranya ini. Ya karena itu dengan presiden waktu itu dengan raja konsesi khusus gitu. Ya, jadi mereka mendapatkan aset-aset yang memang returnnya tinggi dan cukup aman gitu, jangka panjang lagi. Padahal sejarahnya Indonesia punya lahan di samping Masjidil Haram dulu kan, ya? Iya. Sekarang yang ada Aceh. Aceh itu punya itu ada yang sekarang dikelola sama Setco. Tapi ya di Indonesia karena namanya investasi di tanah Baitul Asyi, Aceh itu ribut Acehnya gitu kan. Seolah-olah pemerintah mengambil alih. Padahal BPKH itu kan bukan pemerintah itu. Jadi persepsi itu yang berat sekali. Di medsos saya dibully sama banyak orang. Padahal kan saya bilang ini kalau kenapa kok dikelola sama ASIK sama perusahaan Saudi, kenapa nggak BPKH aja? Ribut. Dianggap pemerintah mau mengambil alih. Menginvestasi di atas tanah wakaf Aceh, itu uangnya ke Indonesia. Dan tetap aja jamaah haji Aceh itu mendapatkan ujroh dari situ margin ya. Jadi memang ujian kita itu di kita sendiri masih banyak nih, Pak Mendri, Pak Tri dan sebagainya, masih banyak ujian kita masih belum ini ya. Mudah-mudahan 2024 ini kita bener lah ngurus negara gitu ya. Alhamdulillah, tapi ini pencerahan sangat-sangat mencerahkan Mas Pak Anggito ya. Karena apa ya? Ini mungkin salah satu juga saya juga baru ngerti kalau BPKH sekarang itu independen, bukan non pemerintah dan bukan dari APBN, itu baru ngerti sekarang itu. Itu jadi alhamdulillah, jadi memang kalau independen begini ini kan sebenarnya BPKH itu benar-benar milik umat gitu ya. Jadi bukan milik apa namanya, kan nggak pakai negara juga, nggak pakai gaji dari negara. Jadi benar-benar independen sebenarnya. Ya. Baik. Ada lagi? Makasih Mas Hendri, ini waktunya terima kasih sekali, alhamdulillah pencerahan sekali. Monggo. Ada lagi? Saya mau ngasih masukan, boleh nggak? Boleh Mas Tito. Boleh ya? Boleh ya, karena ini milik umat. Bagaimana kalau setiap saat dari BPKH itu membuat publikasi secara umum dan secara lebih progresif begitu. Jadi masyarakat sampai masyarakat terbawa pun tahu seperti apa, terus kinerjanya seperti apa, terus kemudian keuntungan buat masyarakat bagaimana. Termasuk juga kalau tadi dibilang investasi itu kemana aja, terus perusahaannya apa aja. Misalkan begini, dulu waktu kita mau mendaftar asuransi itu kan suka dikasih tahu ini diinvestasikan ke PT A, PT B, dan sebagainya. Gimana tuh Mas Anggito? Pertama saya menyambut baik Pak ya, jadi makanya kalau ya alhamdulillah setiap hari kalau ada undangan, apalagi dengan qadarullah karena rezeki webinar seperti ini, saya bisa seminar mungkin bisa memberi materi sehari 5 kali, nggak ada masalah gitu Pak. Jadi ini memang rezeki yang diberikan Allah dengan COVID ini, tapi temuan kita menjadi lebih mudah Pak secara online ya. Jadi saya terbuka Pak untuk itu, dan bisa teman-teman yang lain, kami selalu melayani Pak ya kalau ada permintaan itu. Satu, yang kedua, kalau buku memang monggo Pak. Jadi memang kita dengan kampus-kampus juga kita membangun kerjasama Pak ya. Hampir semua universitas besar itu kami sudah kunjungi, dan kami kerjasama ini dengan sekarang ini lagi kerjasama dengan beberapa rumah sakit di kampus Pak.
Kami dengan Rumah Sakit PM, itu Rumah Sakit UNS, Rumah Sakit Haji Pondok Gede, itu semua masuk ke kampus Pak, Rumah Sakit UIN, itu paling mudah Pak sekarang itu ya. Dan di sana kita bertemu dengan para mahasiswa untuk mempromosikan haji muda Pak ya. Haji muda itu yang mendaftar haji selama masih muda gitu. Kalau dia nggak punya uang ya minta orang tuanya atau pinjam orang tuanya yang paling gampang. Kalau orang tuanya mampu maka dia sudah wajib hukumnya gitu. Itu Pak J. Kalau enggak ya memang dengan fatwa MUI ini mudah-mudahan mereka bisa. Sehingga itu penting sekali Pak ya. Penting sekali sekarang ini kita kerjasama, dan publikasi juga ada tapi mau terbatas Pak. Monggo kalau memang ada ide-ide untuk membuat publikasi kami bisa support gitu. Apapun juga kami sudah terbitkan beberapa buku, mungkin sekali lagi bisa di ini Mas Endri beritahu bahwa kita sudah punya website dan IG, itu ada beberapa publikasi, laporan keuangan juga ada. Tapi interaksi begini sangat efektif gitu. Monggo Mas Said, Mas Lukis, prinsipnya kita terbuka. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Salam. Salam. Monggo Pak Edi. Nggih, tanya. Kira-kira kerjasama dengan UMKM ya, misalnya sekarang tiker aja beli di sana ya, plastik ya. Apakah mungkin sangu dari Indonesia tiker gulung kecil yang buatan UMKM gitu untuk dipakai di sana ya? Monggo Pak. Jadi kalau tiker memang kita punya ini ya, punya program tiker mendong ya. Mungkin Mas Endri juga tahu di daerah pinggir Jogja itu ada pengrajin tikar mendong ya, tikar yang berasal dari mendong. Kalau mendong itu kalau panas jadi hangat, kalau hangat jadi dingin Pak. Untuk mabit di Musdalifah ataupun di Mina, Arafah itu sangat cocok sekali. Tahun 2019 kami memberikan souvenir Pak, baru souvenir untuk jamaah-jamaah tertentu. Tapi memang kita rencananya mau meminta UKM untuk membuat dan menjualnya di sana. Tapi ini memang sekali lagi Pak, 2 tahun ini kita nggak bisa bergerak Pak ya, karena ujian COVID masih terus ya. Jadi, tapi prinsipnya betul Pak Edi, dan kita bisa direct pada BPK atau juga melalui bank ya. Karena bank syariah itu kan sebagai agent kita, itu bisa juga melalui bank syariah. Jadi uangnya bisa kita titipkan dalam sistem mudharabah muqayyadah misalnya gitu ya. Itu mungkin sekali. Tapi ini memang 2 tahun terakhir ini kita terus terang ujian COVID ini memang kita harus meninjau kembali ya bisnis-bisnis kita gitu. Yang berisiko mungkin kita sementara kita tunda dulu. Mungkin cukup ya Mas Endri. Saya kira cukup ya, karena jangan lebih dari biasanya nih. Monggo ditutup Pak Tito. Monggo, ya matur nuwun sangat. Jadi saya kira pertama nanti Mas Endri bisa menyampaikan WA saya, handphone saya kalau ada apa-apa. Bisa juga googling di web maupun di IG kita, yaitu ada adminnya untuk tanya jawab, bisa juga. Monggo. Kalau bapak-bapak ada forum pengajian seperti subuh-subuh begini nyaman sekali nih Mas, itu jam 5 sampai jam 6 gitu ya. Saat turunnya nyambut gawe, saat turunnya layah-layah gitu kan bisa. Majelis ilmu ini luar biasa. Saya menyambut baik ya, itu yang pertama. Monggo Mas Endri di-share saja bahannya, kalau ada apa-apa monggo saya sampaikan. Yang kedua memang saya mohon bantuan ini para individu yang sudah alumni haji ini juga menyampaikan kepada lingkungannya, kok di WA grup ada hoax, mohon sampaikan eling-eling tabayun semuanya itu, supaya jangan antar umat kita itu terpecah belah gara-gara suatu informasi yang tidak benar. Saya sudah melakukan tabayun ke berbagai tempat, tapi masih ada juga gitu yang bermanfaat. Memang tadi kuncinya ya, tadi yang sampaikan Bapak-Bapak sekalian bahwa BPKH ini lembaga independen Pak ya, bukan lembaga pemerintah. Kita tidak digaji dari APBN, tidak mendapatkan biaya operasional dari APBN, kita betul-betul mandiri Pak, tidak ada. Tapi kalau pemerintah minta boleh nggak? Ya boleh aja minta, tapi belum tentu dipenuhi juga gitu. Jadi jangan juga dianggap kita diintervensi. Tidak ada satupun intervensi dari pemerintah yang kita harus penuhi gitu. Tentu semua dengan pertimbangan dengan baik.
Nah, yang terakhir memang mohon doanya kita ini mudah-mudahan tahun ini ada haji supaya memakmurkan mereka-mereka yang ingin berangkat ke Arab Saudi. Memang tapi mohon dibantu juga bahwa karena situasi COVID seperti ini, maka yang diutamakan jamaah yang berangkat yang usianya masih segar gitu, sehat 50 tahun ke bawah gitu. Jadi itu memang tidak sesuai Bu ya dengan ide awal, bahwa ide awal justru yang lansia lah yang diutamakan gitu. Tapi untuk kali ini karena suasananya masih suasana COVID, maka kesehatan menjadi faktor penentu dalam perangkatan jamaah haji. Nah, yang terakhir untuk kami mohon doa karena dana haji ini semakin lama semakin banyak gitu ya. Itu memang harus dikelola oleh orang-orang yang amanah gitu ya. Nah, sekali lagi ini banyak peristiwa-peristiwa yang sekarang kita hadapi, apakah itu dari Kementerian Sosial, dari pajak yang kemarin itu sangat mudah, dan saya tidak mengatakan godaan itu di BPK juga sangat tinggi. Karena uangnya berseliweran di depan mata saya, apalagi sekarang e-sign itu kemungkinan untuk diselewengkan juga banyak. Tapi insya Allah kita punya GRC ya, governance risk dan compliance yang cukup kuat, cukup baik. Tata kelola kita sudah dikelola dengan baik, ada ISO 9001, 9000 dan lain-lain ya, 9037 dan sebagainya itu. Monggo. Jadi ini ada, kalau diundang di masjid monggo Pak, saya nggak ada masalah. Cuman kalau boleh yang subuh-subuh begini paling enak Pak. Gitu. Kalau bisa habis kuliah subuh atau dalam kuliah subuh gitu, alhamdulillah itu sangat welcome saya, karena memang cari pengajian dan kalau saya bisa sharing di untuk. Tapi kalau untuk yang setelah kantor kan saya WFH ya, work from home, itu cukup sibuk. Tapi kalau yang subuh begini, insya Allah kita masih seger dan kesempatan untuk berinteraksi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Kami kembalikan ke Mas Andri dan baik. Matur nuwun Mas Anggito. Ini sangat mencerahkan sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi bagi kita untuk yang lebih baik. Baik, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al